Mereka kalau Malaysia Singapura kan sesuatu Oke. yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 2024D akan mempresentasikan laporan akhir aplikasi komputer dan database. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfia Azhara Islamiyah dengan NIM digit terakhir 158 dengan rekan saya. bukan sih atau pungku ya, aku nggak tahu kan Mbak. Saya Lisa Dwi Aprilia dengan 3 digit NIM terakhir 155. Saya Guntur Anggaji Prasetyo dengan NIM terakhir 176. Selanjutnya langsung saja ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Guntur, akan memaparkan bab 1. Oke, mulai bab 1. Yang pertama pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Dapur Maknyus Mak Yayu adalah salah satu usaha rumahan yang dikelola oleh Ibu Yayu untuk mengisi waktu luang. Maknyus Yayu berdiri sejak tahun 2018. Sasaran pelanggan yang ditunjukkan yaitu lingkungan RT. Hadirnya usaha dagang ini mendapat respon yang baik oleh warga setempat. Respon dan amino warga terus meningkat dan berkembang dari mulut ke mulut hingga akhirnya sampai ke masyarakat tingkat RW. Usaha tersebut semakin memiliki penjualan yang tinggi saat pandemi COVID hingga saat ini. Dapur Maknyus Yayu sudah berjalan 4 tahun dan memiliki banyak pelanggan tetap. Yang kedua, sesi tanya jawab dan wawancara. Yang pertama, kapan Dapur Maknyus Bu Yayu berdiri? Jawaban dari Bu Yayu sendiri, mulai jualan online pada tahun 2018, semula hanya untuk mengisi waktu luang dengan pangsa pasar sebatas di lingkungan RT. Untuk respon dan amino warga terus meningkat dan berkembang dari mulut ke mulut, akhirnya sampai juga ke masyarakat tingkat RW. Apalagi pada saat pandemi, diberi wadah untuk berjual melalui Bukalapak tingkat RW hingga akhirnya makin dikenal dan menjadi junjungan pembelian barang aneka kebutuhan sel sekarang. Kebutuhan. Yang kedua, apa saja produk yang dijual? Jawaban dari Bu Yayu, aneka makanan kering khas lebaran seperti nastar, semprit, sagu keju, mawar susu, dan lain-lain. Jika dihitung kurang lebih ada 10 barang. Yang ketiga, berapa jumlah beli bahan dalam setiap pembelian? Jawaban dari Bu Yayu, kulaan barang rata-rata sesuai permintaan satu pesanan, hanya beberapa barang yang stok di rumah. Untuk yang keempat, berapa harga beli setiap produk? Jawabannya, untuk harga beli atau kulaan dan harga jual, ambil keuntungan bermacam-macam. Kisaran ambil profit keuntungan dari 20 sampai dengan 50%. Bahkan yang diambil keuntungan sampai dengan harga berapa harga satuan produk yang dijual? Jawabannya kisaran harga 20.000 sampai dengan 40. Betul. Baik, untuk selanjutnya bab 2 akan saya jelaskan. Di sini bab 2 membahas mengenai hasil dan pembahasan dari wawancara penjualan yang sudah kelompok kami lakukan. Waktu dan pelaksanaannya tanggal 30 April 2025 dan dilaksanakan secara online atau bisa kami lakukan dengan via telepon WhatsApp. Microsoft Excel. Excel yang digunakan menyusun data dalam bentuk tabel berisi 1 kode barang, 2 deskripsi, 3 harga beli dan jual, 4 harga jumlah dibeli dan dijual, 5 nilai transaksi, dan 6 keuntungan. Filter yang digunakan untuk memudahkan pencarian berdasarkan kategori.
Contoh filter berdasarkan tanggal pembelian ataupun penjualan. Rumus yang kami gunakan yang pertama tabel inventory. Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah tabel inventory. Yang pertama jumlah beli. Sumifis tabel underscore transaksi jumlah tabel transaksi kurung buka kurung tutup kode barang B6 tabel transaksi penjualan atau pembelian tanda kutip pembelian. Yang kedua harga beli Sumifis tabel transaksi transaction value tabel transaksi kurung buka kurung tutup kode barang B6 tabel transaksi penjualan atau pembelian tanda kutip pembelian. Yang ketiga harga rata-rata harga beli dibagi jumlah beli. Jumlah jual Sumifis tabel transaksi jumlah tabel transaksi kode barang B6 tabel transaksi penjualan atau pembelian yang terakhir dimasukkan penjualan harga jual Sumifis tabel transaksi transaction value tabel transaksi kode barang B6 tabel transaksi penjualan atau pembelian dan yang terakhir penjualan. Keuntungan harga jual dikurangi harga beli. Yang kedua yaitu tabel transaksi, di mana rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah tabel transaksi yaitu yang pertama deskripsi. VLOOK UP B31 tabel inventory 2 files. Penjualan atau pembelian, klik kiri, drop down, ganti opsi 1 dan 2 sampai selesai. Yang ketiga harga. PLOOK UPS B31 tabel investor 3 files. Transaction value yaitu harga barang dikali jumlah. Di sini penjualan yang dilakukan oleh Daporeayu kita menggunakan kode PP078, PP079, PP080, PP081, PP082, PP083 dan seterusnya. Deskripsi sudah ada harga, jumlah beli, harga rata-rata, jumlah jual, harga jual, keuntungan, dan total keuntungan 1.885.000. Yang terakhir, vocabnya dalam bentuk diagram batang dengan warna yang berbeda-beda dengan masing-masing kode yang sudah ditentukan sesuai dengan tabel yang sudah dibuat di atasnya. 2.3 penggunaan SQL. Yang pertama dan 1 atau bisa disebut sebagai mahasiswa. Yang pertama pembuatan ERD Intended Relationship Diagram. ERD sendiri adalah suatu model untuk menyusun database agar menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. HRD sendiri menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan satu sama lain. Di sini gambar yang terdiri dari mahasiswa, nilai, dosen, mata kuliah, dan kelas. Yang B, entiti mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa sendiri yang eh, di dalamnya bercabang terdapat mahasiswa ID atau PK, nama, alamat, tanggal lahir, nomor HP, dan terakhir NIM. Yang kedua, entiti dosen yang terdiri dari dosen ID atau PK, nama, nomor HP, dan yang terakhir email. Yang
entiti mata kuliah. Yang pertama yang terdiri dari mata kuliah IT atau PK, semester, nama MK, dan SKS. Entiti kelas, kelas ID atau PK, dosen ID atau FK, mata kuliah ID atau FK, dan yang terakhir tahun akademik. Entiti nilai yang terdiri dari nilai ID atau FK, kelas ID atau FK, nilai, dan yang terakhir mahasiswa ID atau FK. Di sini menjelaskan langkah-langkah membuat diagram pembuatan IRD. Yang pertama yaitu cari WebDraw pada desktop, pada menu Chrome atau bisa juga Google. Yang kedua, pilih relasi entitas pada menu Draw pada desktop. Yang ketiga, pilih ikon entity pada relasi entitas untuk bagian kotak tengah, pilih ikon atribut pada relasi entitas, dan pilih ikon garis. No, 0 to many, optional, many to many, dan until relation. Dengan tujuan untuk menggabungkan satu hubungan yang satu dengan yang lain. Yang keempat, pilih icon text pada menu umum untuk penulisan yang sudah disediakan di dalam kotak. Dan yang terakhir, pilih berkas dan klik ekspor sebagai PDF untuk menyimpan dalam bentuk PDF. Yang kedua, yang selanjutnya pembuatan SQL pada pertemuan ke-12. Ini sudah terdapat proses pembuatan SQL dari pertemuan ke-12 dari awal sampai akhir. Prosesnya pembuatan SQL Academic Database. Setelah My PHP admin terbuka, klik SQL, kemudian masukkan kode yang telah dibutuhkan. Yang kedua, lakukan hal tersebut berulang kali pada data yang berbeda. Dan jangan lupa disesuaikan dengan kode yang dibutuhkan. Yang ketiga, kemudian pilih opsi More, lalu pilih Designer. Maka akan muncul tabel yang terdapat garis berhubungan di mana menjelaskan keterkaitan satu data dengan data yang lain. Yang kedua, pembuatan UI Academic Database. Klik menunya, kemudian isi database nama dan pilih create. Yang kedua, kemudian isi tabel nama dan tidak lupa dengan isi create. Yang ketiga, lakukan hal yang sama pada data yang lain juga. Yang keempat, isi data yang dibutuhkan UI, kemudian klik save. Jika semua data UI sudah tersimpan, selanjutnya klik menu More, lalu pilih Designer. Dan yang terakhir, maka akan muncul tabel yang terdapat garis berhubungan yang menjelaskan keterkaitan data satu dengan yang lain. Pada nomor 7, sudah kami input pada laporan mulai dari tahap awal sampai akhir yang menghubungkan satu data dengan yang lain. Yang ketiga, pembuatan SQL pertemuan ke-13. Ini data dan juga hasil yang sudah dibuat pada SQL. Pembuatan SQL pada pertemuan ke-14. Select and where, dan yang kedua join. Join, terdapat inner join. Dan ini hasilnya. Tabel ini menampilkan data seperti ID, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor HP dari 6 mahasiswa. Perintah select from mahasiswa digunakan untuk menampilkan semua data yang ada.
Tersedia juga fitur edit, hapus, dan salin data langsung dari tampilannya. Live join, data, dan hasil. Rumus yang terakhir hasil, rumus dalam gambar tersebut menggunakan live join, yang artinya akan menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri, meskipun tidak ada data yang cocok di tabel sebelah kanan. Misalnya ketika mahasiswa digabungkan dengan tabel nilai menggunakan live join, maka semua mahasiswa tetap ditampilkan meskipun belum memiliki nilai. Hal yang sama berlaku saat tabel kelas digabungkan dengan mata kuliah ataupun nilai. Data kelas tetap muncul meskipun tidak ada mata kuliah atau nilai yang terkait. Begitu juga dengan dosen digabungkan dengan kelas, semua dosen tetap ditampilkan walaupun belum mengajar kelas apapun. Rejoin, laporan akademik, Query pertama digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa beserta nama mata kuliah dan nilai yang diperoleh. Data diambil dari tabel mahasiswa, nilai kelas, dan mata kuliah yang saling berhubungan melalui kolom mahasiswa ID, kelas ID, dan juga mata kuliah ID. Di mana tujuannya adalah menampilkan nilai tiap mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang Query kedua bertujuan siswa. Fungsi kon atau distin gunakan agar satu mata kuliah tidak dihitung lebih dari sekali meskipun mahasiswa mengambilnya di lebih dari satu kelas. Data dikelompokkan berdasarkan nama mahasiswa menggunakan grup B. Query ketiga digunakan untuk menghitung jumlah kelas yang diampu oleh masing-masing dosen. Join digunakan untuk menggabungkan tabel dosen dan kelas. Kemudian count menghitung total kelas berdasarkan ID, kelas ID. Dan hasilnya pun dikelompokkan berdasarkan nama dosen. Bagian pertama mengambil nama mata kuliah dan nilai tertinggi dari setiap mata kuliah. Prosesnya dilakukan dengan menggabungkan 3 tabel, yaitu mata kuliah, kelas, dan juga nilai. Lalu dikelompokkan berdasarkan nama mata kuliah. Fungsi aggregate max digunakan untuk mencari nilai tertinggi pada masing-masing setiap kelompok. Bagian kedua mengambil nama mahasiswa dan nilai tertinggi yang diperolehnya. Tabel mahasiswa digabung dengan tabel nilai, kemudian hasilnya dikelompokkan berdasarkan nama mahasiswa. Fungsi max kembali dipakai untuk mendapatkan nilai tertinggi, lalu hasilnya diurutkan secara menurun berdasarkan nilai tertinggi, dan hanya satu baris pertama yang ditampilkan menggunakan limit 1. Ini bertujuan menunjukkan mahasiswa dengan nilai tertinggi di seluruh data yang ada. Hmm. Pembuatan SQL dari awal sampai akhir. Ini bentar. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang kedua yaitu modul bagian 2 UMKM. Untuk pembuatan yang pertama, untuk pembuatan ERT, inventory, relationship, dan transaksi. Gambar ERT tersebut menunjukkan hubungan antara dua entitas utama, yaitu inventory dan transaksi. Inventory menyimpan informasi tentang barang seperti kode barang, deskripsi, harga beli, harga jual, harga rata-rata, serta jumlah barang yang dibeli, dijual, dan yang masih tersedia di dalam stok.
Keuntungan juga dapat dihitung dari selisih harga jual dengan harga beli. Transaksi mencatat setiap aktivitas jual atau beli barang. Setiap transaksi memiliki informasi seperti kode barang, deskripsi, jenis transaksi, penjualan atau pembelian, tanggal, jumlah, harga, dan nilai transaksi total. Buka kurung hasil kali jumlah dengan harga per unit. Kedua entitas ini terhubung lewat relasi berdasarkan kode barang. Artinya setiap data transaksi akan merujuk pada ke satu data barang yang ada di tabel inventory. Namun, satu barang bisa memiliki banyak transaksi, baik pembelian maupun penjualan. Relasi ini memungkinkan sistem melacak jumlah keluar masuknya barang, menghitung stok, serta menganalisis nilai dan performa penjualan barang tertentu. Untuk yang pertama, pembuatan SQL. Pembuatan tabel. Pembuatan tabel dimulai dengan menyusun data inventory yang sudah tersedia di spreadsheet sebanyak 20% dari data. Format disusun berdasarkan kode barang, deskripsi, harga, jumlah dibeli, harga beli, harga rata-rata, harga dijual, harga jual, keuntungan, jumlah di inventory, dan harga di inventory. Untuk gambarnya seperti pada gambar berikut. Nah, setelah disusun, akan terdapat ikon Go untuk melihat hasilnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang kedua, update, delete, dan insert. Untuk menambahkan data baru ke dalam tabel transaction di database snack_yayu. Digunakan perintah SQL dengan insert into. Yang pertama-tama, nama tabel transaction ditulis setelah perintah insert into. Diikuti oleh daftar nama kolom yang ingin diisi. Dilanjut dengan yang dituliskan di dalam tanda kurung, dengan kolom-kolom tersebut antara lain kode barang underscore barang, deskripsi, penjualan underscore pembelian, tanggal, harga, jual, dan transaction underscore value. Setelah itu digunakan kata kunci values yang diikuti dengan data yang akan dimasukkan ke kolom-kolom tersebut. Data tersebut dituliskan dalam tanda kurung dan urutannya harus sesuai dengan urutan nama kolom di bagian sebelumnya. Sebagai contoh, dalam rumus yang ditampilkan, data PD088 dimasukkan ke dalam kolom kode underscore barang. Untuk kue coklat ke kolom deskripsi, dan pembelian ke penjualan underscore pembelian, lalu tanggal 2025/01/05 ke kolom tanggal. Kemudian nilai adalah harga satuan, 10 adalah unit yang dibeli, dan 10.000 adalah nilai total transaksi. Dengan buka kurung, value transaction value, yang kemungkinan merupakan hasil dari harga kali jumlah. Perintah ini dieksekusi di tab SQL php_myadmin, di mana pengguna dapat langsung mengetik dan menjalankan perintah SQL untuk memodifikasi isi database. Setelah memastikan semua data dan sintaks benar, pengguna cukup menekan tombol Go untuk menjalankan perintah dan menyimpan data ke dalam tabel. Nah, seperti pada gambar berikut. Untuk perintah SQL yang ditampilkan pada gambar, itu digunakan untuk memperbarui data dalam tabel transaction. Sintaks update digunakan untuk mengubah nilai pada kolom tertentu dalam satu atau beberapa baris data.
Dalam kasus ini, kolom jumlah diubah menjadi 6 dan transaction underscore value diubah menjadi 60.000. Perubahan ini hanya dilakukan pada baris data yang memiliki nilai kode underscore barang sama dengan PD087 dan penjualan underscore pembelian bernilai pembelian. Dengan kata lain, kondisi yang ditentukan pada bagian where berfungsi sebagai filter agar perintah ini tidak mempengaruhi semua baris dalam tabel, melainkan hanya baris yang sesuai kriteria. Setelah query ditulis, tombol Go ditekan untuk menjalankan perintah dan memperbarui data di database. Untuk gambar tersebut digunakan untuk menghapus data dari data transaction CMAX delete from, diikuti oleh nama tabel digunakan untuk menghapus baris data tertentu. Pada kasus ini, data yang akan dihapus adalah baris dengan kode underscore barang bernilai WA10 dan jenis transaksi penjualan underscore pembelian adalah penjualan. Untuk kondisi ini ditentukan melalui klausa where agar hanya baris yang sesuai kriteria tersebut yang dihapus, bukan seluruh isi tabel. Setelah ditulis, perintah dijalankan dengan menekan tombol Go di PHP My Admin. Yang ketiga, menampilkan semua transaksi dengan detail harga dan jumlah dari tabel. Pada gambar tersebut, query pada gambar ini digunakan untuk menampilkan data transaksi dari dua tabel, yaitu transaction dan inventory, dengan menggabungkannya menjadi join kolom-kolom. Kolom-kolom yang ditampilkan adalah kode barang, deskripsi, jenis transaksi, tanggal, jumlah, harga dari tabel transaksi, dan harga dari tabel inventory. Penggabungan data dilakukan berdasarkan kolom kode underscore barang yang sama di kedua tabel. Data kemudian diurutkan berdasarkan tanggal transaksi, buka kurung, tutup kurung L tanggal, menggunakan order by. Tujuan query ini adalah untuk membandingkan harga transaksi dan harga inventory secara berdampingan untuk setiap item. Yang keempat, daftar semua produk yang pernah dijual. Buka kurung, tutup kurung, destination. Select destination digunakan untuk mengambil nilai berbeda dari kolom kode underscore barang dan deskripsi. Pada gambar ini, diambil dari tabel transaction yang digabung dengan tabel inventory melalui join. Berdasarkan kecocokan kode underscore barang, syarat penjualan underscore barang sama dengan penjualan. Memastikan hanya data transaksi penjualan yang ditampilkan. Hasil ditampilkan dalam urutan berdasarkan nama barang, buka kurung, tutup kurung, deskripsi. Dilanjut yang kelima, total transaksi penjualan dan pembelian barang per produk. Pada gambar ini, data diambil dari tabel transaction dan digabung dengan inventory berdasarkan kode underscore barang. Fungsi count menghitung jumlah transaksi, sedangkan SUM buka kurung tutup kurung transaction underscore value menjumlahkan nilai transaksi. Data dikelompokkan berdasarkan kode underscore barang dan diurutkan dari total transaksi terbesar ke sampai dengan yang terkecil dengan order by. Yang keenam, transaksi pembelian ditampilkan dengan kolom. Pada gambar berikut, kolom yang ditampilkan mencakup kode barang, nama produk, tanggal pembelian, jumlah pembelian, buka kurung tutup kurung, QT underscore beli, dan total biaya. Data diambil dari tabel transaction dan digabung dengan inventory menggunakan join. Berdasarkan kode underscore barang, filter where penjualan underscore pembelian sama dengan pembelian. Memastikan hanya data pembelian yang diambil, lalu diurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Yang ketujuh,
daftar transaksi penjualan berdasarkan harga jual tertinggi. Pada gambar tersebut menampilkan daftar transaksi penjualan saja yang digabung dari tabel transaction dan inventory. Data difilter dengan penjualan underscore pembelian sama dengan penjualan dan diurutkan berdasarkan harga jual tertinggi menggunakan order by harga disk. Hasilnya menampilkan kode barang, nama produk, harga jual, jumlah terjual, dan nilai transaksi. Yang kedelapan, total transaksi penjualan dan pembelian menunjukkan total banyaknya transaksi dan nilai rupiah dari penjualan dan pembelian. Nah, gambar berikut digunakan untuk menampilkan jumlah transaksi dan total nilai berdasarkan jenis transaksi, yaitu penjualan dan pembelian. Dengan kolom penjualan underscore pembelian menunjukkan jenis transaksinya. Fungsi count menghitung beberapa banyak transaksi yang terjadi untuk masing-masing jenis, sedangkan sum buka kurung tutup kurung transaction underscore value menjumlahkan nilai dari seluruh transaksi tersebut. Seluruh data dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi menggunakan grup by penjualan underscore pembelian. Dilanjut dengan yang ke-9, rata-rata nilai transaksi penjualan menampilkan rata-rata nilai dari setiap transaksi penjualan. Ini membantu memahami berapa besar rata-rata pendapatan dari satu kali penjualan. Digunakan untuk menghitung rata-rata nilai transaksi khusus untuk jenis transaksi penjumlahan fungsi. AVG transaction underscore value mengambil nilai rata-rata dari semua data pada kolom transaction underscore value. Kondisi where penjualan pembelian sama dengan penjualan. Membatasi data yang dihitung hanya pada transaksi dengan kategori penjualan. Hasilnya menunjukkan seberapa besar rata-rata uang yang diperoleh dari setiap transaksi penjualan. Dilanjut yang 10, transaksi penjualan terbesar dan sampai dengan yang terkecil menentukan nilai penjualan tertinggi dan dari sampai terendah. Nah, pada yang ke-11, total nilai keuntungan per barang buka kurung menggunakan SUM. Dilanjut dengan yang ke-12, total jumlah barang masuk dan keluar SUM menampilkan total unit barang yang pernah dibeli dan dijual. Untuk gambarnya pada tabel berikut. Kesimpulan. Dengan kesimpulan dari beberapa gambar tersebut, toko online Yayu Snack berhasil mengelola informasi pembelian, penjualan, harga, dan inventaris dengan menggunakan data Excel dan database. Data dimasukkan secara kronologis berdasarkan tanggal, pada barang, jenis transaksi, buka kurung tutup kurung, pembelian dan penjualan, jumlah, dan harga satuan. Tim berhasil menggunakan Excel. Kelebihan dan kekurangan Excel dan database. Terus untuk selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian WordPress. WordPress adalah sistem manajemen konten atau CMS berbasis open resource yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola situs web atau blog. WordPress pertama kali dirilis pada tahun 2003 oleh Matt Mullenweg dan Mike Little. Sejak itu, WordPress telah berkembang menjadi platform CMS yang paling populer di dunia, digunakan oleh lebih dari 43% situs web di internet. Nah, selanjutnya yaitu ini home dari WordPress yang telah kelompok kami buat.
Pada home ini merupakan tampilan utama dari situs yang menyambut pengunjung dengan deskripsi singkat mengenai dapur Maknyus Yayu. Di sini dijelaskan bahwa bisnis ini fokus pada pembuatan kue kering khas Lebaran yang dibuat secara rumahan menggunakan bahan-bahan premium. Halaman ini juga biasanya menampilkan beberapa foto produk unggulan untuk memberikan gambar visual pada pengunjung mengenai kualitas dan jenis produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu pada halaman konten. Dalam halaman konten ini menyediakan informasi yang penting bagi pengunjung yang ingin menghubungi pemilik usaha. Di dalam konten ini terdapat alamat email, nomor telepon, serta tautan ke akun media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kontak ini dapat digunakan untuk melakukan pemesanan, menanyakan informasi produk, dan menjalankan kerjasama. Fitur ini sangat penting untuk menjembatani komunikasi antara pelanggan dan penjual. Selanjutnya yaitu About Us. About Us, di sini pengunjung dapat membaca latar belakang dari dapur Maknyus Yayu. Halaman ini menjelaskan siapa pemilik usaha, bagaimana bisnis ini dimulai, serta nilai-nilai yang dipegang, seperti komitmen pada kualitas dan rasa rumahan. Dengan penjelasan ini, pengunjung diharapkan dapat merasa lebih dekat dengan brand dan memahami keunikan produk yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu pada halaman produk. Menu produk ini berisi daftar kue kering serta barang yang disediakan untuk dijual. Di halaman ini, pengunjung dapat melihat berbagai jenis kue serta seperti nastar nanas, kastengel keju, dan varian lainnya. Seperti produk umumnya disertai dengan nama, deskripsi singkat, dan terkadang foto serta informasi harga. Tujuan halaman ini adalah memberikan informasi lengkap mengenai pilihan produk yang bisa dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan dari praktik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil kegiatan dan praktik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aplikasi komputer seperti Microsoft Excel, SQL, dan WordPress memberikan dampak yang signifikan dalam mendukung operasional usaha dagang. Microsoft Excel sangat membantu dalam mencatatkan transaksi dan pembuatan laporan keuangan dan analisis penjualan serta sesederhana namun efektif. Fitur-fitur seperti rumus grafik, tabel, dan memudahkan pelaku usaha dalam memantau arus kas serta melihat perkembangan usaha dari waktu ke waktu. Sementara itu, penggunaan SQL memungkinkan pengelolaan database produk, pelanggan, dan transaksi secara lebih teratur dan aman. Sistem database berbasis SQL memberikan kecepatan dan ketepatan dalam mencari maupun pemrosesan data yang sangat penting untuk mengambil keputusan dalam aktivitas perdagangan. Adapun WordPress digunakan sebagai media promosi dalam penjualan secara online melalui pembuatan website usaha yang inovatif dan menarik. Dalam tampilan yang profesional dan fitur yang sangat mudah diakses, WordPress mampu menjangkau konsumen secara lebih luas dan meningkatkan daya saing usaha di era digital. Dengan penerapan ketiga aplikasi ini, usaha dagang menjadi lebih efisiensi, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penggunaan teknologi secara optimal terbukti mampu meningkatkan produktivitas, transparansi data, dan peluang pasar yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok 10 2024D mengenai laporan akhir aplikasi komputer dan database. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan serta tindakan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.